yang kepala, ada yang merenung, oke? Biar disapa dengan yel-yel pagi kita ya. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, semangat luar biasa. Apakah kalian sudah siap buat proyek? Siap. Apakah sudah ready semua alat? Siap. Proyek kita hari ini tentang pembuatan poster, isinya tentang mitigasi bencana. Siap. Apakah kalian sudah ready membuat? Ready. Siap. Semangat. Yeay! Ya, jadi anak Miss semuanya ya, hari ini adalah kita membuat proyek kita, yaitu proyek tersebut ada di halaman 58 di buku awal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah. Jadi proyek itu ya berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang mitigasi bencana dan juga resiliensi. Nah, jadi sebelum kita membuat poster tentang mitigasi bencana dan evakuasi pertolongan pertama pada sebuah bencana ya, sebelumnya mau misalnya sih ini ulasan tentang materi yang sebelumnya ya. Apa sih itu mitigasi bencana? Ayo kelompok kerang. Rangkaian upaya yang dilakukan untuk memprediksi akibat bencana. Oke, setelah nanti itu terjadi bencana kan kita itu ada seperti bangkit kembali tuh ya kan, dari bencana dan berbagai upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu semalam sudah kita tonton di video yang sudah diputarkan, ya nggak sih? Ya. Nah, jadi di situ ada istilah resiliensi. Nah, apa yang dimaksud dengan resiliensi? Nah, Resiliensi adalah pembangkit setelah bencana. oke, bangkit kembali setelah bencana. Nah, jadi nak, poster yang mau kita buat kali ini adalah berhubungan dengan yang namanya mitigasi bencana dan pertolongan pada saat bencana terjadi. Di sini, Miss ada beberapa referensi buat kalian. Bagaimana sih untuk membuat poster tersebut? Nah, ini ada Miss kasih referensi gambar yang bisa kalian jadikan contoh pada saat kalian mengerjakan proyek kalian di halaman 58. Nah, di proyek tersebut langkah awal kita adalah yang pertama mempersiapkan alat dan bahannya. Dan sebelumnya juga udah Miss buat kelompok kalian supaya pekerjaan kalian lebih cepat selesai dan juga lebih baik. Karena dengan berkelompok kalian akan bisa mudah dan berkoordinasi dengan baik untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, jadi, untuk memulai proyek awal kita, yang pertama adalah dengan menyediakan poster. Posternya itu adalah dengan menyediakan kertas karton terlebih dahulu. Apakah kertas karton yang sudah ada di atas meja? Iya, bagus sekali. Dan juga apakah pensil warna dan pensil sudah ada di semuanya? Iya. Jadi sebelum kita mulai, pastikan semua alat dan bendanya sudah ada dan sudah ready di atas meja kita semua. Di sini Miss akan memberikan beberapa referensi buat kalian, yaitu referensi beberapa poster-poster yang bisa kalian jadikan contoh buat kalian. Oh, begini cara buat posternya. Jadi cara membuat posternya adalah di situ adalah poster yang berukuran karton seperti ini. Jadi kalian buat nanti full karton ya nak, full karton nanti posternya. Sudah? Nah, gambarnya akan Miss kasih kalian beberapa referensi supaya kalian bisa terinspirasi. Oh, seperti ini cara buat posternya. Gambarnya seperti ini. Kalian persiapkan dulu ide-ide kalian. Oh, referensinya seperti ini. Contoh referensi yang pertama ya, lihat semuanya ya. Ini adalah jangan buang sampah sembarangan untuk mencegah banjir. Ini contoh referensi yang pertama. Yang kedua ya seperti ini ya. Jadi poster ini bertujuan sebagai apa? Sebagai slogan untuk masyarakat supaya bisa membuat sesuatu hal sebagai pencegahan terjadinya bencana. Karena bencana yang terjadi itu adalah sebenarnya akibat dari ulah manusia sendiri. Ya, mengapa? Karena mungkin kita membuang sampah sembarangan,
menebang pohon secara liar, kan seperti itu kan. Jadi kita di sini sebagai anak yang udah mempelajari tentang mitigasi bencana dan resiliensi, kita di sini membuat poster untuk mengiyakan kepada masyarakat bahwasanya mencegah bencana itu banyak ragamnya, ya. Salah satunya dengan cara membuat poster kepada masyarakat, kita tunjukkan, oh ini poster dari kelas 5A ya, yang kreatif membuat untuk sebagai slogan buat masyarakat pencegahan apa? Pencegahan mitigasi bencana kita, pencegahan bencana terjadi, ya itu dia. Nah, kita lihat ya nak, apa aja sih dia referensinya Miss? Yang pertama, lihat sini ada gambar rumah, ada gambar pohon dan juga sedang adanya banjir. Pesannya apa? Jadi poster itu harus bersih pesan ya. Pesan kepada masyarakat bahwa saya jangan buang sampah sembarangan untuk mencegah apa? Untuk mencegah banjir. Lalu yang kedua, stop penebangan hutan, selamatkan bumi dari banjir. Nah ini ada sebuah poster yang isinya pohon itu tumbang ya. Jadi pesan kita kepada masyarakat apa? Janganlah menebangi pohon secara sembarangan supaya kita mencegah terjadinya apa? Terjadinya yang namanya longsor dan juga banjir, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa poster waspada banjir, terutama wilayah yang berada di dataran sungai dan juga dataran rendah. Nah, ini dia contoh-contohnya ya, nak. Ya. Oke. Nah, contoh-contoh poster ini bisa kalian jadikan referensi buat poster kalian supaya lebih bagus lagi. Kalau bisa, buat yang lebih cantik daripada referensi yang Miss kasih. Oke? Bisa kira-kira anak Miss semuanya? Are you ready to make it? Yes. Oke, bagus sekali. Nah, di sini ada referensi. Lalu di sini ada juga cegah banjir, kurangi sampah. Dan yang terakhir, waspada air laut pasang maksimum. Yang terakhir juga ada banjir rob. Dan ini yuk tanam mangrove, sayangi bumi kita, mencegah abrasi. Nah, itu dia. Jadi nanti ini jadi referensi buat kalian ya. Kita mulai proyek kita bisa. Untuk mempersingkat waktu kita mulai proyek kita bisa. Oke, let's go. Oke, baik anak Miss semuanya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa referensi gambar untuk kerja proyek poster kita tentang mitigasi bencana. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan saya tampilkan buat kalian supaya menjadi referensi gambar buat kalian ya, nak. Di sini ada beberapa gambar seperti cegah banjir, kurangi sampah, dan waspada pasang air laut maksimum. Ya, juga ada waspada banjir rob di sebagian wilayah pesisir Indonesia. Nah, di sini adalah gambar-gambar yang bisa kalian jadikan referensi buat poster kalian supaya lebih cantik lagi. Nah, ini juga yang paling penting ya untuk mencegah abrasi dengan cara yuk tanam mangrove, sayangi bumi untuk mencegah abrasi. Di bawahnya ada keterangan kecil yang kalian buat sebagai pesan buat masyarakat ya. Kira-kira seperti itu ya, nak. Paham kira-kira, nak? Udah. Ayo nak, semangat nak. Diwarnai ya. Wow, bagus sekali gambarnya ya. Masya Allah. Ayo kak, semangat kak. Semangat, diwarnai ya gambarnya. Wah, ini kelompoknya. Ayo, semangat, semangat. Ayo bang, semangat bang. Wah, gambarnya bagus sekali ya. Bagus sekali gambarnya. Ayo bang, semangat bang. Oke anak Miss, gimana buat proyeknya? Capek nggak? Capek. Oke, supaya agak relax sedikit, kita ice breaking. Setuju? Setuju. Ice breaking tentang apa Miss? Tentang menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Indonesia Hebat. Mau?
siswa. Tugas kalian di sini nanti adalah mengisi proses ini tentang respon kalian apa sih tentang pembelajaran mitigasi bencana ini kan gitu kan? Ya, jadi di sini kalian akan menuangkan ya pendapat kalian di sini. Jika kalian sesuai, maka pilihlah yang nomor 3. Kalau merasa sangat sesuai, pilihlah yang nomor 4. Seperti yang kita sudah sebelumnya mengerjakan tes. Caranya seperti itu ya. Siap nak? Ya. Jadi ini akan dibagi buat kalian semua prosesnya dan kalian harus mengerjakannya dengan baik. Ayo kakak mulai mengerjakan ya. Ayo abang mulai mengerjakan prosesnya ya. Ayo Kak Ella, semangatin prosesnya ya. Kerjakan dengan semangat. Sesuaikan sama pernyataannya ya. Dibaca pernyataannya ya Bang. Kemudian itu ada komentar dan saran kan Kak? Benar yang nanya nih. Yang nanya adalah Sri Nadine. Nah, di bagian komentar dan saran, kalian harus kasih komentar dan juga saran kalian ya. Oke. Apa komentar kalian tentang kegiatan kita? Tentang kegiatan kita di mitigasi bencana dan resiliensi ini ya. Perkenalkan, nama saya Sapariani. Saya akan komentarkan buku awal ini. Buku awal ini sangat bagus dan menarik untuk dibaca. Buku awal ini mengajarkan kita tentang bahayanya bencana alam dan mengajarkan kita untuk tangguh dan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine, kelas 5A. Saya akan menceritakan tentang buku awal. Buku ini menjelaskan bahwa lingkungan pesisir rentan terhadap berbagai bencana alam, terutama jika lingkungan tersebut tidak mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan penurunan daya dukung. Buku ini menjelaskan beberapa bencana yang umum terjadi di wilayah pesisir seperti banjir, tsunami, gempa bumi, angin pekan, naiknya permukaan air laut, kekeringan dan abrasi, mitigasi bencana alam, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gerald Fianita, saya kelas 5A. Jadi saya akan memberitahu tentang saya tentang buku awal ini. Buku awal ini sangat bagus dan juga cocok untuk anak-anak yang belum mengetahui tentang buku awal. Jadi ini berisi tentang bencana-bencana alam yang terjadi di pesisir pantai ini. Jadi buku ini dijelaskan bahwa lingkungan pesisir rentan terhadap berbagai bencana alam, terutama jika lingkungan tersebut telah mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan penurunan daya dukung. Buku ini juga menjelaskan beberapa bencana yang umum terjadi di wilayah pesisir, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, angin pekan, naiknya permukaan air laut, kekeringan dan abrasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dapat berupa upaya-upaya struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural melibatkan upaya-upaya teknis baik secara alamiah maupun buatan untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana dan dampaknya. Mitigasi non-struktural melibatkan mitigasi bencana yang beradaptasi dengan dan mengatur aktivitas manusia. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul FPJ SPD dan saya merupakan pengajar di UPT SDN 067262 Medan Marelan. Di sini saya akan mengulas tentang buku awang yang saya pegang ini ya. Jadi buku awang ini merupakan buku dari serangkaian program dari evakuasi dan mitigasi bencana, yaitu pembuatan poster, salah satunya proyek pembuatan poster dan sudah kami laksanakan beberapa hari yang lalu. Jadi ini saatnya saya mengulas tentang buku ini ya. Buku ini merupakan buku yang baik, buku yang bagus dan bacaan yang bagus untuk anak-anak. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar dari anak-anak kami itu merupakan anak-anak yang terdampak banjirop ya. Jadi mereka itu ketika banjirop itu datang, mereka terdampak di rumahnya ya. Sekolah kami juga akhir-akhir ini juga terdampak banjir tersebut. Jadi buku ini itu sangat baik sekali sebagai bahan bacaan buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa belajar bagaimana cara mereka untuk bertahan ketika bencana tersebut datang dan juga dapat berresiliensi dengan baik. Nah, jadi buku ini dipaparkan secara konkret ya, karena diulas dengan simple dan juga ringan dengan menggunakan anime yang baik pula, yaitu anime dari seorang anak pesisir pantai, Awang dan juga teman-temannya. Jadi ini adalah cerita yang dikonsep
dari versi anak-anak yang bisa membuat anak-anak tadi bisa terdeskriptif dengan baik, terajak untuk bisa ikut bersama Awang dan teman-temannya mengenal bagaimana kehidupan pesisir pantai dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesisir pantai. Ya. Jadi buku ini sangat baik sekali untuk dibaca mereka sehingga mereka dapat mengenal berbagai macam segi dan sendi kehidupan di kehidupan pantai serta mengenal bagaimana jenis-jenis dari alat-alat untuk menangkap ikan di pantai. Nah, jadi buku ini sangat baik sekali, dijabarkan secara konkret dari awal tentang pengenalan ilmu, lalu tentang jenis-jenis dari bencana dan juga bagaimana cara kita bertahan ketika itu bencana itu datang dan juga bisa berresiliensi dengan baik. Jadi pengulasannya cukup dari saya sekian dan saya harapkan kedepannya bisa program ini berjalan juga di tahun-tahun berikutnya dan saya harapkan program ini tidak hanya fokus ke kelas 5 saja tetapi bisa nanti berlanjut untuk seluruh kelas di kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk anak-anak kami karena bukan hanya kelas 5 saja di kelas kami yang terdampak dengan banjirop tapi di kelas-kelas yang lainnya juga anak-anaknya mereka juga berdampak. Nah, jadi mudah-mudahan program ini bisa berlanjut ke depannya dan tidak hanya fokus di kelas 5 saja tapi juga bisa nanti ke seluruh kelas juga bisa menerima ilmu yang baik ini dari program mitigasi dan resiliensi dari bencana alam di pesisir pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.